فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, ini adalah kajian pertama. InsyaAllah kita akan belajar tafsir dari Qisar Mufassal. Dan sebelum kita bahas tentang tafsir Qisar Mufassal, kita akan bahas apa itu tafsir dan apa itu surat-surat mufassal. Ya. Ikhwah yang Allah muliakan, ilmu tafsir ini adalah ilmu yang sangat penting, karena dengan ilmu ini kita memahami isi dari Al-Quranul Karim, yang dengannya kita bisa mengamalkan Al-Quranul Karim. Karena umat Islam dan kita semua ini bisa dekat dengan Allah dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kalau kita bisa mengamalkan Al-Quran. Dan tidak mungkin bisa mengamalkan Al-Quran kalau kita tidak memahami Al-Quranul Karim. Dalam kesempatan ini Ana akan sampaikan apa makna dari tafsir. Tafsir dari kata fassara yufassiru tafsiran. Ya. Fassara itu artinya al-kashf wal bayan wal idah. Artinya menjelaskan, ya, menjelaskan. Adapun tafsir menurut istilah, ya, menurut istilah kita jumpai berbagai ungkapan dari ulama arti tafsir. Dan pada kesempatan ini Ana akan sampaikan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zarkashi. Al-Imam Az-Zarkashi di kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Ya, jadi beliau punya kitab yang sangat bagus sekali, namanya Al-Burhan fi Ulumil Quran. Imam Suyuti punya kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Nah,
Di kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran, Al-Imam Az-Zarkashi rahimahullahu ta'ala berkata tentang tafsir. Tafsir adalah ilmun yufhamu bihi kitabullahi al-munazzali atau al-munazzalu ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bayani ma'anihi wa istikhraju ahkamihi wa hikamihi. Jadi tafsir itu kata Al-Imam Az-Zarkashi, dia adalah sebuah ilmu. Jadi tafsir itu adalah sebuah ilmu yang dengan ilmu tersebut dipahami kitab Allah yang diturunkan kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta menjelaskan makna-makna Alkitab, makna-makna Al-Quran, dan mengeluarkan hukum-hukum dan hikmahnya. Jadi tafsir itu adalah ilmu yang dengannya kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu bisa dipahami. Kemudian juga menjelaskan tentang makna-maknanya, mengeluarkan hukum dan hikmahnya. Ini makna tafsir yang disebut oleh Al-Imam Az-Zarkashi rahimahullahu ta'ala. Ya, ini makna tafsir menurut Al-Imam Az-Zarkashi rahimahullahu ta'ala adalah, sekali lagi, ilmun yufhamu bihi kitabullah, ilmu yang dengannya kitab Allah dipahami. Jadi kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, tafsir itu Bapak Ibu yang bagus itu adalah menafsirkan Quran dengan Quran, kemudian dengan sunnah, kemudian dengan aqwal sahabat, tabi'in dan atba' at-tabi'in, kemudian baru dengan bahasa. Kemudian kalau ada Israiliyat, baru dengan Israiliyat. Tapi Israiliyat yang benar, ya, tidak yang menyimpang. Jadi tafsir itu ada kaedahnya. Di antaranya kaedahnya tadi, ya, ketika seseorang mau menafsirkan Quran, ya, hendaknya dia lihat apakah ayat ini ada tafsirannya dari Al-Quran, ya. Kalau ada, maka ditafsirkan dengan ayat yang lain. Kemudian yang kedua, tafsir dengan sunnah, dengan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul kita yang lebih tahu tentang tafsir Al-Quran. Kemudian setelah ditafsirkan dengan itu, tafsir dengan aqwal as-salaf, dengan perkataan sahabat. Kita lihat ada tidak yang menafsirkan dari sahabat, dari Abdullah bin Mas'ud, seperti Abdullah bin Mas'ud, ya, seperti Ibnu Abbas, seperti Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya. Kalau misalkan mereka menafsirkan Al-Quran, maka kita merujuk kepada tafsir mereka. Kemudian kepada tabi'in, ya, ada tidak tabi'in menafsirkan ayat-ayat ini, gitu ya. Seperti misalkan Mujahid, ya, muridnya siapa? Ibnu Abbas, ya, dan yang lainnya, ya. Kemudian tafsir dengan bahasa Arab, tafsir dengan bahasa, ya. Jadi gak mungkin orang kalau ingin memahami Al-Quran dengan sempurna kalau orang itu tidak bisa bahasa Arab, dan tidak boleh menafsirkan Quran kalau tidak mengerti bahasa Arab. Makanya Al-Imam Mujahid pernah berkata, la yahillu liman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir
an yatakallam fi kitabillah man lam yakun aliman bi lughatil Arab. Tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir berbicara tentang kitab Allah kalau tidak mengetahui bahasa Arab. Ya. Nah, yang kita jumpai sekarang banyak orang yang berani berbicara tentang Quran padahal nggak bisa bahasa Arab. Ya. Ngajar kesana kemari, ngisi kajian kesana kemari, bahkan ngisi tafsir. Dia nggak bisa bahasa Arab. Ini nggak boleh, hukumnya haram, nggak halal. Ya, taunya dari mana nggak bisa bahasa Arab? Taunya ketika ada surat dengan bahasa Arab, dia nggak bisa baca itu. Ya, jadi orang penceramah, dai atau ustadz atau kiai harus bisa bahasa Arab itu minimal. Itu minimal. Ya, makanya Mujahid rahimahullah berkata, la yahillu liman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir an yatakallama fi kitabillah man lam yakun aliman bi lughatil Arab. Jadi enggak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir berbicara tentang kitab Allah kalau tidak bisa bahasa Arab. Ya. Ini. Jadi tafsir ini ada aturannya. Tafsir ini ada kaidahnya. Ya, kita jumpai sebagian orang ketika ditanya Mas atau Mbak, Pak atau Ibu, apa nih tafsir ayat ini? Sebagian mereka langsung jawab, subhanallah. Tafsirnya begini, begini, begini. Ini tidak boleh. Ya. Karena ketika menafsirkan Al-Qur'an, itu kita harus tahu kaidahnya. Jadi rujukan tafsir Quran itu pertama apa? Tafsir Quran dengan Quran. Jadi kalau misalkan ada tafsirnya dari Al-Quran, nah kita ambil dari Quran. Kalau tidak ada dari Sunnah. Kemudian dari aqwal salaf, perkataan salaf, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Ya, nggak boleh kita menafsirkan Quran dengan apa ya? Istilahnya dengan zon, dengan kira-kira, atau dengan sangka-sangka, ya, atau dengan ra'yu semata. Nah, itu. Jadi kita harus tahu tentang adab ini, adab dalam menafsirkan Quran. Ini muqaddimah, ya, kita membahas tafsir. Nah, kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, ini makna tafsir dan ini kaidahnya yang sedikit. Kita harus tahu juga apa yang akan kita tafsirkan sekarang. Dan judulnya di flyer kita akan bahas tafsir Qisar Mufassal. Qisar Mufassal. Ya, mufassal yang pendek-pendek. Nah, apa yang dimaksud dengan mufassal? Kita akan bahas, tapi sebelumnya kita bahas taksim suwaril Quran, ya, pembagian surat-surat dalam Al-Quran. Ya, surat-surat dalam Al-Quran, Bapak Ibu, itu terbagi menjadi 4. Ya, surat-surat dalam Al-Quran terbagi menjadi 4. Yang pertama As-Sab'u Tiwal, 7 surat yang panjang. Yang pertama As-Sab'u Tiwal, 7 surat yang panjang. Bismillah. Yang kedua Al-Mi'in. Al-Mi'in, Al-Mi'in dari kata mi'ah, mi'in. Kalau pakai bahasa Indonesia M-I-I-N, mi'in, bukan mi'ing, ya, mi'in. Yang ketiga Al-Mathani, Al-Mathani, Al-Mathani. Yang keempat adalah Al-Mufassal.
Yang keempat adalah al-mufassal. Ya. Baik. Ini diambil dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Wasilah Ibnul Asqa Al-Laythi. Dari Wasilah Ibnul Asqa Al-Laythi radhiyallahu anhu. Hadisnya dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah di Sahih Targhib nomor 1457. Jadi hadisnya derajatnya hasan. Ya, yang menghasankannya Syekh Albani rahimahullah di Sahih Targhib ya, di nomor 1457. Tetapi kalau melihat jalan-jalan ya, kalau kita lihat baca silsilah al-hadis sahihah, Syekh Albani mensahihkan hadis ini di silsilah al-hadis sahihah nomor 1480. Ya. Jadi kalau melihat jalan-jalan hadis ini, turuknya ya, itu Syekh Albani mensahihkannya. Jadi derajat hadis ini sahih. Hadisnya riwayat Imam Ahmad, Toyelisi dan yang lainnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu makanat Taurati as-sab'u." U'titu makanat Taurati as-sab'u. Aku diberi pengganti dari kitab Taurat 7 surat yang panjang. Wa u'titu makana Zaburi al-mi'in, dan aku diberi anugerah sebagai pengganti dari kitab Zabur al-mi'in. Al-mi'in. Wa u'titu makana al-injili al-mathani, dan aku diberi ganti dari kitab Injil dengan al-mathani. Wa fuddiltu bil mufassal, dan aku diberikan kelebihan oleh Allah dengan dianugerahkan al-mufassal, surat-surat mufassal. Ya. Dari sini kita mengetahui Quran itu terbagi menjadi 4. Ya, sekali lagi hadisnya sahih dari Wasilah Ibnul Asqa Al-Laythi. Pertama, As-Sab'u Tiwal, dan ini pengganti dari kitab Taurat. Kitab Taurat ini adalah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Nah, 7 surat yang panjang itu apa saja? Ya, 7 surat yang panjang itu Bapak Ibu dimulai dari surat Al-Baqarah sampai At-Taubah. Cara ngitungnya gimana? Kita lihat. Ya, 7 surat yang panjang ini kata ulama adalah dari Al-Baqarah sampai At-Taubah. Ya. Nah, ngitungnya 1 Al-Baqarah. Yang kedua Ali Imran. Yang ketiga An-Nisa. Yang keempat Al-Maidah. Yang kelima Al-An'am. Yang keenam Al-A'raf. Dan yang ketujuh Al-Anfal plus At-Taubah. Yang ketujuh itu Al-Anfal plus At-Taubah. Ya. Jadi sekali lagi 7 surat yang panjang itu Bapak Ibu apa saja? Yang pertama apa? Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa, terus Al-Maidah, terus Al-An'am, Al-A'raf. Nah, yang ketujuhnya 2 surat. Apa sama apa? Al-Anfal sama At-Taubah. Ya. Nah, ini juga kenapa
At-Taubah tidak dikasih basmalah di depannya, ini diantara rahasianya di sini. Sebagian ulama yang menganggap Al-Anfal sama At-Taubah itu satu surat. Ya. Sebagian sahabat juga begitu. Makanya 7 surat yang panjang yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, ya, u'titu makanat Taurati as-sab'u, itu sampai At-Taubah. Itu sampai surat At-Taubah. Al-Anfal dengan At-Taubah dijadikan satu surat. Al-Anfal dengan At-Taubah dijadikan satu surat. Ya. Ini jenis yang pertama. Bagian yang pertama dari Al-Quran kita. Bagian yang kedua dari Al-Quran kita adalah Al-Mi'in. Mi'in dari kata mi'ah. Mi'ah itu artinya 100. Ya, mi'ah itu artinya 100. Mi'ah artinya 100. Ya, Rasul berkata, wa u'titu makanaz zaburi al-mi'in. Aku dianugerahkan oleh Allah dengan al-mi'in, kata Rasul, sebagai pengganti kitab Zabur. Zabur ini kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Daud. Apa itu mi'in? Ini kita harus paham. Mi'in, kata ulama, hiya as-suwarul lati yakunu adadu ayatiha mi'atun atau mi'ata ayatin fa akthar. Al-mi'in adalah surat-surat yang jumlah ayatnya itu lebih dari 100. Jadi surat-surat yang jumlah ayatnya itu 100 ke atas. Jadi ayatnya 100 ke atas, ini disebut dengan al-mi'in. Ya. Ini yang kedua. Dari mana sampai mana? Ulama bilang min Yunus ila nihayati as-sajadah. Surat-surat Al-Mi'in ini terhitung dari surat Yunus sampai akhir surat As-Sajadah. Jadi surat-surat Al-Mi'in ini, itu kata ulama, terhitung dari Yunus sampai akhir As-Sajadah. Yang ketiga, Al-Mathani. Yang ketiga adalah Al-Mathani. Al-Mathani adalah apa? Hiyallati aqallu min mi'ati ayatin. Jadi surat Mathani itu adalah surat-surat yang jumlah ayatnya kurang dari 100. Surat-surat yang jumlah ayatnya kurang dari 100. Ngitungnya dari mana? Kata ulama, minal ahzabi hatta nihayatil hujurat. Dari surat Al-Ahzab sampai akhir Al-Hujurat. Ini adalah surat-surat yang disebut dengan Al-Mathani. Ya. Jadi surat-surat Al-Mathani itu dari mana ke mana? Dari Al-Ahzab sampai akhir Al-Hujurat. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau kita baca surat-surat Al-Mi'in, ya, yang disebut dari Yunus sampai akhir As-Sajadah, kita akan jumpai beberapa surat yang kurang dari 100. Begitu juga Al-Mathani. Ketika kita baca surat-surat Al-Mathani yang ulama bilang dari Al-Ahzab sampai akhir Al-Hujurat, justru ada yang lebih dari 100 ayat. Ini bagaimana? Ya, jawabannya ulama mengatakan dari sisi aglabiyah. Dari sisi apa? Golibnya, kebanyakan. Ya, jadi surat-surat Mi'in itu definisinya tadi kan 100
ayat ke atas. Ya. Tapi dari sisi ghalibnya, kebanyakannya surat-suratnya memang jumlahnya 100 ayat ke atas. Tapi ada 100 ayat ke bawah. Ya. Begitu juga Al-Mathani, asalnya adalah 100 ke bawah. Bawah 100. Tapi ada beberapa surat ya yang di atas 100. Ini dari sisi ngelihatnya dari sisi apa? Ghalib. Aglabiyahnya. Karena menghukumi sesuatu itu dengan ghalibnya. Dengan ghalib. Ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah surat-surat yang disebut dengan al-mufassal. Surat mufassal. Ya. Surat mufassal ya adalah min qisaris suwar. Jadi surat-surat pendek mufassal ini. Ya. Summiya bidzalika likathratil fusul allati bainas suwari bil basmalati wa qisru suwarihi. Nah, dinamakan dengan al-mufassal ya, dinamai dengan mufassal karena banyaknya fusul. Fasal. Fasal itu apa fasal? Pemisah. Banyaknya pemisah. Kan namanya kita kalau ngajar ya, sekarang ini ada beberapa fasal, beberapa kelas gitu ya. Fasal itu kelas, artinya memisahkan satu dengan yang lainnya. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu namanya fasal, fusul. Nah, Al-Quran mufassal yang bagian keempat ini disebut dengan al-mufassal karena banyaknya fusul, banyaknya pemisah antara satu surat dengan yang lainnya dengan bismillah ya, dan karena suratnya pendek-pendek itu disebut mufassal. Nah, yang keempat ini mufassal ini Bapak Ibu, itu dari mana ke mana? Itu dari surat Qaf ke An-Nas. Dari surat Qaf ke An-Nas. Ini disebut al-mufassal. Ya, saya ulangi ya. Dari awal. Quran terbagi menjadi berapa? 4. Ya. Yang pertama disebut dengan 7 surat yang panjang. Istilah bahasa Arabnya as-sab'u at-tiwal. Ya. Dari Al-Baqarah sampai mana? At-Taubah. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua Al-Mi'in. Al-Mi'in ini adalah surat-surat yang jumlah ayatnya 100 ke atas. Dari Yunus sampai akhir apa? As-Sajadah. Dari Yunus sampai akhir As-Sajadah. Yang ketiga Al-Mathani. Yang ketiga Al-Mathani. Al-Mathani ini adalah surat-surat yang jumlah ayatnya di bawah 100. Ya. Dari mana ke mana? Dari Al-Ahzab sampai akhir Al-Hujurat. Ini yang ketiga. Kemudian yang terakhir Al-Mufassal. Al-Mufassal itu dari mana ke mana? Dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Ya. Dari surat Qaf sampai An-Nas. Nah, dari surat Qaf sampai An-Nas ini disebut Al-Mufassal karena pendek-pendek, sering dipisah dengan bismillah. Kemudian Al-Mufassal Bapak Ibu terbagi 3. Al-Mufassal terbagi 3. Ini anak jelaskan pelan-pelan ya, karena kalau jelaskan cepat-cepat takut nggak paham. Ya, ada papan tulis nggak? Nggak usah ya. Ya, nanti kapan-kapan butuh papan tulis kali. Nah, iya. Taib. Al-Mufassal terbagi berapa? 3. Al-Mufassal terbagi 3. Yang pertama, mufassal yang panjang. Mufassal yang panjang.
disebut dengan tiwalul mufassal. Ya, tiwal mufassal. Ini mufassal, surat-surat mufassal yang panjang. Ya. Tiwal mufassal ini dari Qaf sampai An-Naba, akhir Al-Mursalat maksudnya. Sekali lagi, tiwal mufassal ini dari surat Qaf sampai An-Naba, akhir surat Al-Mursalat. Ya. Ini disebut tiwal mufassal. Kemudian mufassal yang kedua, mufassal yang sedang, disebut dengan awsatul mufassal. Ya, mufassal yang sedang. Mufassal yang sedang ini, awsatul mufassal, dari An-Naba sampai Ad-Duha. Ya, dari An-Naba sampai apa? Ad-Duha. Ya. Atau akhir surat Al-Lail. Yang ketiga dari bagian mufassal adalah mufassal yang pendek. Mufassal yang pendek-pendek. Mufassal yang pendek-pendek, Bapak Ibu, bismillah, dimulai dari surat Ad-Duha sampai An-Nas. Ya, dimulai dari Ad-Duha sampai apa? An-Nas. Ya. Itu mufassal yang pendek. Nah, apa keutamaan mufassal? Keutamaan mufassal, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, disebutkan oleh Ibnu Abbas. Dia bilang gini, hadisnya sahih, ya. Kata Ibnu Abbas, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ibnu 10 sinin wa qad qara'tul muhkam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat ketika aku berumur 10 tahun dan aku sudah menghafal al-muhkam. Al-muhkam yang dimaksud adalah al-mufassal. Al-muhkam yang dimaksud adalah al-mufassal. Ya. Sa'id bin Jubair berkata, "Innal ladzi tad'unahu al-mufassal huwa al-muhkam." Sesungguhnya yang kalian sebut dengan surat-surat mufassal adalah surat muhkam. Surat muhkam itu kenapa disebut muhkam? Liqillatil mansukhi minhu, karena sedikit sekali dari ayat-ayat muhkam yang dimansuh, dihapus. Ya, jadi perhatian ulama sejak dulu sampai sekarang kepada surat-surat mufassal itu sangat tinggi sekali. Nah, dari sini juga kita mengetahui, Bapak Ibu, bahwa kaum salaf, anak-anak kecilnya itu ngapalin apa? Al-mufassal dulu, surat-surat yang pendek dulu. Makanya kalau kita mau nyuruh anak kita ngapalin Quran, itu jangan suruh Al-Baqarah dulu, jangan Ali Imran dulu, jangan An-Nisa dulu. Tapi kalau anak-anak kecil, suruh ngapalin yang pendek-pendek, dari juz Amma sampai surat Qaf. Ini manhaj salaf, ya, dan ini sunnah salaf. Jadi kebiasaan anak-anak di masa dulu itu ngapalin mufassal dulu. Ibnu Abbas bilang,
Ketika Rasulullah SAW wafat dan ana umurnya 10 tahun, ana sudah hafal muhkam. Ana hafal mufassal. Tadi mufassal itu dari mana ke mana? Qaf sampai An-Nas. Dari Qaf sampai An-Nas, ya. Nah, mufassal terbagi berapa tadi? 3. Ada yang disebut dengan tiwal mufassal dari Qaf ke An-Naba. Ada yang disebut dengan ausatul mufassal, mufassal yang sedang dari An-Naba sampai Ad-Duha. Ada yang disebut dengan kisarul mufassal, mufassal yang pendek. Dari mana ke mana? Dari Ad-Duha sampai An-Nas. Ya, jadi namanya kisarul mufassal. Nah, tafsir kisar mufassal berarti tafsir surat-surat dari Ad-Duha sampai An-Nas. Jumlahnya berapa kisar mufassal? Berapa surat? Siapa yang tahu? Kisar mufassal berapa surat? Yang tahu boleh pulang. Silakan jawab. Ada 22 surat. Ya. Kisar mufassal itu ada 22 surat. Nah, ini akan kita bahas. Dan Bapak Ibu, hendaknya Bapak Ibu hafal kisar mufassal. Minimal itu. Ya, nanti dites satu-satu di sini. Atau setoran ya. Setoran ibu-ibu kisar mufassal. Nanti boleh setoran Ad-Duha dulu ya. Kemudian Al-Insyirah, Asy-Syarah, kemudian At-Tin, ya kan? Habis At-Tin apa coba? Al-Alaq. Habis Al-Alaq apa? Al-Qadar. Habis Al-Qadar Al-Bayyinah. Habis Al-Bayyinah Az-Zalzalah. Habis Az-Zalzalah Al-Adiyat. Habis itu Al-Qari'ah. Habis itu At-Takatsur. Habis itu Al-Asr. Habis itu Al-Humazah. Habis itu Al-Fil. Habis itu Quraisy. Habis itu ya Al-Ma'un. Habis itu Al-Kautsar. Habis itu Al-Kafirun. Habis itu An-Nasr. Habis itu Al-Lahab. Habis itu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Selesai. Masya Allah, selesai hari ini ya. Ya. Jadi itu namanya kisar mufassal. Kisar mufassal itu dari Ad-Duha sampai An-Nas. Jadi jumlah ayat suratnya berapa? 22. Itu harus dan wajib hafal. Ya. Jadi kisar mufassal harus hafal sekali lagi. Ya. Jangan seperti sebagian orang, Anda kadang miris ya. Orang hijrah gitu ya. Sudah 10 tahun hijrah ya, tapi sukanya jalan-jalan. Jalan sana, jalan sini, naik motor-motoran, sepeda-sepedaan, panah-panahan ya. Terus ditanya berapa surat hafal? Ya. Berapa kisar mufassal hafal belum? Dia tanya, kisar mufassal itu apa sih? Loh, ini ngaji apa jalan-jalan nih? Banyak orang yang hijrah tidak tahu prioritas. Ya. Padahal kisar mufassal ini sesuatu yang sangat mendasar. Tapi banyak yang tidak paham. Namanya saja mungkin baru dengar. Kisar mufassal. Gitu ya. Ini miris sebenarnya. Kalau ulama, Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu sering kalau datang tanya kita, "Kam juz'an hafidta?" Berapa juz kamu sudah hafal? Dulu seperti itu kita tanya-tanya. Ya. Juz amma hafal belum? Belum. Misalnya, ngapalin juz amma. Ya, juz amma itu ada 2, ada kisar mufassal, ada ausatul mufassal. Kita ngapalin dulu kisar mufassal. Ad-Duha dulu kita hafal. Kemudian Asy-Syarah kita hafalkan. Kemudian habis itu setelah Asy-Syarah apa? At-Tin kita hafalkan.
Habis itu Al-Alaq kita hafalkan terus kurut sampai Anas, atau dari Anas dulu misalkan sampai Ad-Duha juga nggak masalah. Ya. Jadi proyek kita ngapalin. Selesai Qisar Mufassal, ngapalin Awsatul Mufassal. An-Naba sampai apa? Sampai sebelumnya itu. Ya. Iya, sampai Al-Lail. Itu kita hafalkan. Ya. Jadi pada subuh duduk ngapalin seayat 2 ayat. Itu. Jadi jangan hijrah jalan-jalan. Ya. Nah, kita lihat Ibnu Abbas bilang apa? Tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ibnu 10 sinin. Rasul SAW wafat ketika itu ana umur 10 tahun. Waqad qara'tul muhkam. Aku sudah menghafal muhkam. Muhkam itu tadi apa kata Sa'id bin Jubair? Surat-surat mufassal. Mufassal itu dari Qaf sampai An-Nas. Nah, qala Ibnu Katsir berkata, fihi dalalatun ala jawazi ta'limi as-sibyanil Qur'ana li'anna Ibn Abbas akhbara an sinnihi haitsu mautun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad kana jama'al mufassal wa huwa minal hujurat wa umruhu idzaka 10 sinin. Ini kata Ibnu Katsir. Kata beliau, di dalam asar ini ada dalil tentang bolehnya memberikan pengajaran kepada anak-anak, pengajaran Al-Quran kepada anak-anak, karena Ibnu Abbas menghabarkan tentang umur beliau ya ketika Nabi wafat, dan beliau sudah menghafal surat-surat mufassal ketika itu umur beliau 10 tahun. Ya, makanya kita kalau misalkan ngajari anak-anak ya, sebelum ngajari macam-macam, ngajarkan dulu Qisar Mufassal. Nah, belajar Qisar Mufassal hafal dari Ad-Duha sampai An-Nas. Kalau Qisar Mufassal sudah hafal, Awsatul Mufassal. Kalau Awsatul sudah hafal, masuk ke Atwalul atau Tiwalul Mufassal. Mufassal yang panjang. Nah, itu. Nah, ini kita harus punya target seperti itu. Ya, baru setelah Tiwal Mufassal mau ngapalin Al-Baqarah, mau ngapalin apa, Masya Allah bagus. Ya. Jadi ini yang harus diperhatikan oleh kita, ya. Dan kita mengetahui Qisar Mufassal, kita hafal, itu banyak fungsinya. Ya, karena Rasulullah SAW itu kebiasaan di sholat maghrib, ketika ngimami, Rasul membaca Qisar Mufassal. Sekali lagi, kebiasaan Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran di sholat maghrib itu setelah Al-Fatihah dengan Qisar Mufassal. Sesekali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat-surat yang panjang, itu sesekali. Rasul pernah baca At-Tur, Rasul pernah baca surat-surat yang panjang, ya, Al-Baqarah. Itu boleh di salat maghrib, tapi sesekali. Seringnya Rasul di salat maghrib membaca Qisar Mufassal. Terus kita bagaimana? Kita sebagai umatnya ngikuti Rasul. Kalau salat maghrib kita baca dengan Qisar Mufassal. Sesekali baca At-Tur, boleh, tapi jangan dibalik. Ya, seringnya baca panjang, sesekali pendek. Ini kebalik. Ini nggak ngikutin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagian imam karena nggak ngerti sunnah ini, ya, dia meninggalkan surat-surat pendek. Ya, alasannya saya kan hafal. Yang lebih parah lagi adalah imam-imam karbitan. Gimana itu karbitan? Qisar Mufassal dia nggak hafal. Dia ngapalin surat-surat Quran yang panjang-panjang, 5 ayat, 3 ayat, ya, yang sering dibaca tuh. Kemudian
ayat-ayat panjang, kemudian dibaca di sholat maghrib, ya, ini sholatnya sah, tapi ini tidak sesuai dengan apa? Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul baca kisar mufassal, dan ini disebutkan sama Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, banyak imam nggak ngerti sunnah ini, sehingga ketika membaca Al-Quran, ya, itu tidak sesuai dengan sunnah Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sholatnya sah tidak? Kalau sholat sah, tapi menunjukkan dia tidak faqih, ya. Nah, kalau di sholat isya yang biasa dibaca Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah apa? Tawassutul mufassal atau awsatul mufassal. Mufassal yang sedang, itu di sholat isya. Ya, dalilnya apa? Dalilnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Bapak Ibu, pernah suatu saat ngimami di kampungnya dengan bacaan surat yang sangat panjang, ya, sholat isya. Setelah Mu'adz bin Jabal bermakmum di Masjid Nabawi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, pulang ke kampungnya, ya, pulang di daerah beliau dan beliau jadi imam, beliau membaca surat yang panjang, ya. Kemudian ada jamaahnya yang tidak ikut bermakmum, Kemudian jamaah tersebut dituduh munafik karena enggak bermakmum, memisahkan diri dari sholat. Nah, jamaah ini, sahabat ini datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, ngasih tahu bahwa Mu'adz di sholat isya bacanya sangat panjang. Kita tahu penduduk Madinah itu kerjaannya bertani dan capek, ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil Mu'adz dan berkata, "Afattanun anta ya Mu'adz? Apakah engkau membuat fitnah wahai Mu'adz? Kalau kau ngimami sholat isya, bacalah sabbihisma rabbikal a'la, atau wasyamsi waduhaha, atau wallaili idza yaksha." Ya, artinya Rasul SAW mengajarkan kepada Mu'adz kalau sholat isya itu baca yang sedang dengan awsatul mufassal. Jadi ada aturannya kita berislam ini, kita beribadah, kita sholat, ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini muqaddimah tentang apa? Tentang aturan Al-Quran, ya. Nah, jadi Ibnu Abbas itu bilang apa? Saya hafal surat Mekah umur 10 tahun, waktu itu Rasul wafat. Ya, ini menunjukkan bahwa kalau kita ngapali ayat-ayat atau Al-Quran, ya, kita fokus dulu ke yang mufassal, ya, yang mufassal. Nah, fahada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yufakhiru annahu qara'a al-mufassal ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa tiflun shaghir. Ya, Ibnu Abbas ini bangga di masa Rasulullah SAW dia sudah menghafal surat-surat mufassal, dan dia waktu itu masih kecil, tiflun shaghir, anak kecil. Laqad kana salafus salihu li hadhihi al-ummati min ashaddin nasi hirsan 'ala al-ihtimami bi kitabillahi tilawatan wa ta'liman ba'da sima'ihim al-ahadith ad-dalati 'ala at-targhib fi ta'allumihi wastizharihi min nahwi qawlihi ta'ala, min nahwi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Jadi salafus saleh, generasi pertama dari umat Islam ini adalah manusia yang paling perhatian dengan kitab Allah, dari membacanya, dari mengajarkannya, setelah mereka mendengar hadis-hadis yang menunjukkan tentang pentingnya, ya, mempelajari Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran. Seperti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya.
fala yuqaddimuna ala ta'allumihi syai'an minal ulum. Mereka kaum salaf tidak mendahului belajar Quran dari ilmu-ilmu yang lain. Ya. Fama an ya'qila tiflu hatta yabda'a fi ta'limihi huruf abjad. Jadi anak kecil di masa salaf itu ketika sudah punya ngerti, ya, berakal, ya, mereka langsung ngasih pelajaran tentang huruf abjad. Jadi huruf hijaiyah, huruf abjad itu alif, ba, ta, sa, itu dia diajarkan ke anak-anak kecil itu. Summa qisarus suwar minal mufassal. Kemudian setelah ngerti abjad, alif, ba, ta, sa dan seterusnya, kaum salaf mengajarkan anak-anak mereka dengan qisar mufassal. Qisar mufassal surat-surat yang pendek dari Ad-Duha sampai An-Nas. Wa yulaqqinu dzalika talqinan 5 ayat atau 10 ayat. Kemudian ditalkin. Anak-anak ditalkin. Ditalkin itu kita sebagai guru baca, ya, kemudian diikuti sama anak-anak. Wadduha, anak-anak ngikutin wadduha, wallaili idza saja, ngikutin wallaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ngikutin lagi. Nah, seperti itu. 5 ayat atau 10 ayat hatta yatimma hifdzu kitabillah, sampai sempurna menghafal kitab Allah. Aw ma tayassara minhu bihasabi himmatihi wa sa'ati hifdhihi wa idrakihi, atau yang mudah untuk menghafalkan dari kitab Allah sesuai dengan semangat, keluasan hafalan dan pengetahuannya. Nah, itu yang dibahas oleh ulama, ya. Jadi perhatian ulama itu tentang mufassal penting sekali. Kemudian ana bacakan juga dari hadis Barra bin Azib. Dari Barra bin Azib, hadisnya ini dikeluarkan oleh Bukhari nomor 3710. Awwalu man qadima alaina Mus'ab ibnu Umair wa ibnu Ummi Maktum wa kanu yuqri'una an-nas. Orang yang pertama kali atau sahabat yang pertama kali datang kepada kita, ini kata Al-Bara' bin Azib, ya, sahabat yang pertama kali datang ke kami ke Madinah itu Mus'ab bin Umair. Bapak Ibu, Mus'ab bin Umair ini Masya Allah duta pertama, ya, duta pertama yang Rasul kirim untuk mendakwahi penduduk Madinah. Mus'ab bin Umair kita tahu anak muda yang punya semangat luar biasa, yang baunya sangat harum, kaya, orang tuanya kaya. Jadi ketika Mus'ab bin Umair masuk Islam, itu diancam sama orang tuanya, nggak dikasih apa-apa. Mus'ab bin Umair lebih memilih miskin, padahal semua ada. Mus'ab bin Umair kalau lewat itu bau harumnya tercium. Ini Mus'ab bin Umair nih, orang begitu. Sudah lewat jarak jauh masih tercium bau harumnya. Pakaiannya bagus, ya, ganteng dan seterusnya. Tapi ketika masuk Islam memilih miskin. Pergi ke Madinah dakwah, nggak punya apa-apa. Kemudian meninggal ketika perang Uhud. Kata Abdurrahman bin Auf ketika mau buka tuh, disuguhi makanan buka, Abdurrahman bin Auf, aku teringat Mus'ab bin Umair, dia adalah orang yang lebih baik dariku. Ketika meninggal di peperangan Uhud, dia tidak dikafani kecuali kurang. Ditutup kepalanya, kakinya kelihatan. Ditutup kakinya, kepalanya kelihatan. Terus Rasulullah SAW memerintahkan untuk menutup kepalanya dan kakinya ditutup dengan idkhir. Ya, subhanallah. Ini sahabat Nabi yang mulia, Mus'ab bin Umair. Jadi Mus'ab bin Umair itu betul-betul luar biasa dalam memperjuangkan Islam. Enggak nyari apa-apa, yang penting ridha Allah. Ya. Nah, Mus'ab bin Umair datang pertama kali bersama Ibnu Ummi Maktum. Mereka, kata Barra bin Azib, mengajarkan manusia Al-Quran, mengajarkan penduduk Madinah Al-Quran. Faqadima Bilalun, kemudian datang Bilal, wa Sa'ad, wa Ammar ibnu Yasir dan Ammar bin Yasir. Summa qadima Amr ibn al-Khattab,
Tsumma qadima Umaru ibn al-Khattab. Kemudian datang berikutnya Umar bin Khattab fi 20 min ashabi Nabiyillah, bersama 20 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta ja'ala thumma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW datang. Fama ra'aitu ahlal madinati farihu bi syai'in farahahum bi Rasulillah SAW. Aku tidaklah melihat penduduk kota Madinah sangat bahagia dengan sesuatu seperti bahagianya mereka kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Hatta ja'alal ima yaqulna, sampai anak-anak sampai para wanita berkata, ya, budak-budak wanita berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul datang, kata mereka, Rasul datang, Rasul datang, gitu ya. Fama qadima hatta qara'tu sabbihisma rabbikal a'la. Tidaklah beliau sallallahu alaihi wasallam datang melainkan aku sudah menghafal surat sabbihisma rabbikal a'la. Fi suwarin minal mufassal, di beberapa surat dari surat-surat mufassal. Jadi kalimat surat mufassal itu sudah dikenal oleh para sahabat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama, ya, dari kalangan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, ketika dakwah mendakwahkan surat-surat mufassal dulu, ngajari surat-surat mufassal. Wa an Asim ibn Umar ibn al-Khattab an abihi annahu kana ya'muru banihi bi ta'limil mufassal. Dari Asim bin Umar bin Khattab, dari bapaknya, dia berkata, Umar memerintahkan anak-anaknya untuk mengajarkan al-mufassal. Jadi mufassal ini penting sekali. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita belajar al-mufassal. Ini penting. Makanya tafsirnya tafsir surat mufassal. Dari Ad-Duha sampai An-Nas, insyaallah taala kita akan mulai di pertemuan berikutnya. Jadi dari Ad-Duha dulu, tafsir Ad-Duha. Kemudian tafsir surat-surat berikutnya. Jadi kisar mufassal itu maksudnya adalah mufassal yang pendek-pendek. Dari mana ke mana? Dari Ad-Duha sampai An-Nas. Ya, ini muqaddimah, ya, anak kira penting untuk disampaikan supaya kita ngerti seluk-beluk Al-Qur'an. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang tafsirnya. Ya, tafsir kisar mufassal. Baik. Anak kira ini yang bisa kita bahas, ya, mudah-mudahan manfaat dan semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita semua di pagi hari ini. Allah memberikan keberkahannya kepada kita semua dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di pagi hari ini, ya. Mudah-mudahan Allah kasih pahala banyak. Kemudian kita minta sama Allah agar Allah mudahkan urusan dunia dan akhirat kita semua, dan dipanjangkan umur kita dalam ketaatan, dan kalau meninggal di atas kalimat la ilaha illallah, di atas Islam, di atas sunnah, dan Allah mengampuni dosa kita dan memasukkan kita ke surganya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.